Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita harus berani. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah zaman yang semakin individualis ini, kita bersyukur karena masih ditemukan begitu banyak orang kaya yang mempunyai hati yang mulia, yang mau berbagi dan peduli dengan gerakan kemanusiaan dan sosial. Walaupun kadang masih ada suara miring yang mengatakan mereka melakukan itu semua hanya untuk menelandri saja. Tampilan si sosial dan dermawan, tetapi sebetulnya hanya untuk menutupi kejahatan mereka. Mari kita singkirkan nyinyiran kita, dan kita kedepankan positive thinking kita. Terlepas apakah tindakan itu menelandri atau tidak, kita lebih berfokus pada fakta bahwa dia kaya dan masih mau berbagi dan peduli dengan sesama. Bacaan Injil hari ini menampilkan tokoh kontroversial, yaitu Zakheus, si pemungut cukai yang mengalami revolusi mental setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mencibir dia, bahkan ketika Yesus mampir di rumahnya. Dia mampir di rumah orang pendosa, kata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Ini sangat berbeda dengan sikap Yesus yang berfokus pada status Zakeus sebagai anak Abraham yang harus diselamatkan. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat berfokus pada Zakeus, si pemungut cukai, si pendosa. Akhir dari cerita memperlihatkan bagaimana revolusi mental terjadi di dalam diri Zakeus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa perubahan di dalam diri seorang Zakeus. Hidupnya diperbaharui, hidupnya diubah menjadi baru. Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebuah revolusi mental terjadi. Hal itu menjadi mungkin setelah Zakeus berjumpa Yesus. Bagaimana dengan perjumpaan kita? Apakah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dan mendorong kita untuk menjadi manusia baru? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kami keberanian untuk mengakui kekurangan diri kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini dan renungannya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.